Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Malam ini saya akan membahas tentang perbedaan buku ori dan buku bajakan. Nah, sebelumnya agar semakin banyak yang menyimak, teman-teman bisa bagikan link live ini. Silakan bagikan link siaran langsung ini kepada teman-teman yang lain agar semakin banyak yang menyimak apa yang akan saya bagikan sebentar lagi. Jadi saya pada malam ini live khusus untuk sharing kepada teman-teman semua tentang perbedaan antara buku bajakan dan buku original. Kita langsung akan bedah ya dari contoh bukunya langsung, dan nanti kita akan tahu seperti apa buku bajakan dan buku original. Ya, mungkin teman-teman ada yang sering beli buku ya, kemudian sampai rumah ketika dibuka dan dicek ternyata ini ternyata bukan buku ori tapi ini buku bajakan. Ada juga mungkin yang beli online ya, sering beli online ya, sering ketipu ya karena belinya bukan di Cahaya Pustaka. Kalau di Cahaya Pustaka, insya Allah teman-teman semua kita jamin semua buku yang ada di sini adalah original ya. Kita tidak menjual buku bajakan. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum bisa ya membedakan antara buku ori dan buku bajakan, seringkali mungkin ketipu ya. Karena mungkin bisa jadi mungkin orang yang menjual itu memang tidak tahu kalau itu buku bajakan. Tapi bisa jadi juga dari kita yang masih kurang bisa membedakan. Nah, setelah ini kita akan coba ya seperti apa perbedaan antara buku original dan buku bajakan. Baik teman-teman semua, ya silakan di-share ya, dibagikan link ini agar semakin banyak yang tahu ya informasi ini. Baik, langsung saja teman-teman semuanya, saya akan membahas ya tentang perbedaan buku original dan buku bajakan. Langsung pada contoh buku, ini saya sudah pegang buku Cinta yang Tak Biasa. Cinta yang Tak Biasa, karya Nata Reza dan Wardah Maulina. Ya, saya akan coba bedah khusus ya tentang buku bajakan dan buku original, perbedaannya seperti apa dari contoh kasus buku ini ya teman-teman. Baik, pertama kita akan mulai dari cover ya teman-teman, dari cover. Oke, nah ini sebelah kanan ini yang saya pegang ini, sebelah kanan ini contoh buku yang original ya, buku yang asli, buku yang ori. Nah, sementara yang ini contoh buku yang bajakan ya. Contoh buku bajakan. Kita akan lihat apa perbedaannya. Buku yang original, teman-teman semua, buku yang asli, ketika kita melihat cover, maka biasanya judulnya ini agak timbul ya. Atau bisa juga kita sentuh seperti ini nih, ada glossy ya teman-teman ya, bisa dilihat ya, bisa kita raba seperti ini, itu glossy. Ini salah satu contoh buku yang original. Ini dari cover kelihatan. Kemudian tajam ya, hasil cetakannya tajam ya. Kalau hitam, hitamnya juga tajam. Kalau merah, merahnya juga tajam ya. Kita coba bandingkan bagaimana cover buku yang bajakan. Nah, ini contoh buku yang bajakan teman-teman. Nah, ini apa bedanya dengan yang tadi? Lihat ya, mungkin kalau dari situ kurang terlihat ya, tapi kalau teman-teman bisa meraba ya ketika membeli buku, dilihat. Nah, di sini sama. Judul ini tidak ada glossy ya, tidak ada timbul. Jadi sama saja dengan kertas ya, kertas covernya ini sama. Hanya sekedar seperti print-printan. Nah, ini
Ini perbedaan pertama. Kemudian kita lihat bagaimana warnanya itu kurang tajam. Nah, kita lihat kalau yang tadi kita lihat bagaimana warna merahnya, di sini merahnya juga agak gelap ya, kurang tajam. Nah, ini yang pertama, dari cover sudah bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, untuk membedakannya bisa kita lihat dari bagaimana jilid ya, penjilitan buku. Nah, penjilitan buku pada buku bajakan itu biasanya kurang tebel ya, tipis-tipis, seadanya aja gitu, pokok nempel, sehingga kerap kali gampang protol ya. Tuh, karena tipis, jilidnya tipis, maka biasanya gampang protol teman-teman. Beda dengan buku yang original, yang itu lebih tebal dan lebih kuat, sehingga nggak mudah protol. Nah, ini ya, kuat, lebih kuat. Nah, ini perbedaan yang kedua. Jadi kita bisa melihat dari bagaimana hasil jilitannya. Kemudian kita lihat dari punggung buku. Punggung buku biasanya kurang rapi dan ada kerutan untuk buku bajakan ya. Ada kerutan seperti ini. Ada kerutan, kemudian kurang rapi ya. Kita bisa lihat bedanya. Nah, ini. Yang ini buku original. Lihat. Nah, kita lihat ya. Hasilnya rapi ya, rapi. Nah, buku bajakan, nah, melenceng-melenceng. Ini ya, agak ke kanan sini. Kemudian ada kerutan yang kelihatan jelas kalau kita perdekat ya. Kita lihat ada kerutan. Jadi nggak press itu ya. Nah, jilidnya nggak sempurna, seadanya, asal-asalan. Nah, itu perbedaan yang ketiga. Kemudian perbedaan yang keempat, teman-teman semua, yang paling ketara biasanya soal isi atau hasil cetakannya. Jadi kalau sudah dibuka, nah ini, lihat, tintanya meluber gak karu-karuan ya. Kemudian lihat, gak jelas, tulisannya gak jelas. Lihat, nah ini, kelihatan ya. Gak jelas, burem, hasil tulisannya burem. Nah, ini terus banyak bintik-bintik hitam biasanya, banyak bintik-bintik hitam seperti ini. Ini menandakan bahwa ini adalah buku bajakan. Bedakan dengan buku yang asli, yang original, rapi ya, rapi, tidak ada tadi ya, seperti tadi burem, kemudian hasil cetakannya yang banyak bintik-bintik hitamnya itu kayak kotor gitu ya, kayak kotor. Ini rapi teman-teman, ini rapi. Nah, hasilnya ini buku yang original tadi. Nah, sementara yang bajakan tadi banyak sekali ya bintik-bintik seperti ini, kemudian burem hasilnya. Nah, itu perbedaan dari isi. Kemudian perbedaan berikutnya adalah bagaimana pemotongan nggak pas. Coba lihat tuh, kayak banyak sisa ya, banyak sisa di sini, pemotongan nggak pas. Nah, karena seadanya, asal-asalan, beda dengan yang asli. Tuh, pas ya, pas, bagaimana pemotongannya pas, tidak terlalu melebar. Kalau yang bajakan tadi kan terlalu melebar nih ya. Karena biasanya lebih banyak dia di fotokopian teman-teman, atau dia scan kemudian di print dan kemudian di fotokopi. Jadi hasilnya nggak bagus. Meskipun juga ada yang biasanya disebut dengan KW super. Jadi bajakan yang mendekati asli. Tapi kalau kita mau telisik lebih dalam lagi, masih akan ketemu perbedaannya. Nah, kemudian dari sisi apa lagi ya? Jadi buku bajakan itu selain burem tadi ya, ini hasil pemotongannya tuh nggak rapi ya. Kita lihat hasil pemotongannya ya, menceng ya. Jadi semakin ke sini semakin besar. Harusnya lurus rapi. Nah, ini enggak. Ini perbedaannya ya. Nah, jadi kita bisa melihat dalamnya itu sangat ketara perbedaannya teman-teman.
Nah, cuma kalau teman-teman belinya dalam kondisi masih dibungkus, disegel, ya pertama kalau kita beli di semacam loaan itu ya, maka kita harus tanya kepada penjualnya ini buku asli atau bajakan. Biasanya penjual tahu, tapi kadangkala juga penjual nggak ingin mengungkapkan itu asli atau bajakan, karena beberapa kali mereka didatangi oleh penerbit dan mereka melakukan sidak dengan cara menyamar gitu ya. Kalau ketahuan mereka bisa kena pasal, teman-teman, bisa dihukum atau dikenakan denda gitu. Oleh karena itu kadang mereka nggak ngasih tahu kecuali pada orang-orang yang memang dikenal gitu. Oleh karena itu kalau tadi tanya masih teman-teman ragu, ini kok kayak bajakan, kayak enggak kayak bajakan, minta izin untuk membuka segelnya. Nah, dengan cara membuka segel akan sangat kelihatan dan ketara bagaimana perbedaannya. Buremnya akan kelihatan gitu ya. Nah, kalau memang teman-teman itu belinya online, nah ini beli online ini yang banyak terkecoh, karena beli online itu kita kan nggak bisa megang. Kadangkala kalau beli online, teman-teman akan disodorkan ya foto yang mungkin fotonya itu adalah foto buku asli, bukan foto buku bajakannya, tapi yang dikirim buku bajakan. Nah, bagaimana cara kita ketahui apakah itu buku asli atau buku bajakan itu? Pertama kita lihat dari review, dari rating. Biasanya buku-buku bajakan review dan ratingnya nggak bagus. Nah, kalau masih dari situ kita belum yakin, coba lihat semua produk-produk dari toko buku itu, toko buku online yang kita hendak beli di sana. Nah, coba lihat apakah di sana banyak buku-buku yang populer atau buku-buku bestseller yang sedang dijual. Kalau di sana ada banyak buku bestseller, buku-buku populer yang dijual dengan stok yang melimpah, kemudian harga yang nggak wajar, maksudnya harganya miring, ya. Kemudian stoknya mungkin cukup banyak, itu perlu dicurigai, teman-teman, perlu dicurigai. Karena biasanya kalau buku itu masih baru, kemudian buku itu bestseller, biasanya diskonnya nggak akan besar. Jadi selisih harganya dengan mungkin penerbitnya langsung itu nggak akan banyak selisihnya. Karena mereka pasti akan membeli buku itu dari penerbitnya atau paling nggak dari distributor, sehingga potongannya nggak akan banyak dan diskon yang akan mereka berikan juga tidak akan besar. Tapi kalau jomplang sampai lebih dari 50% misalkan, dan itu buku masih ada di toko buku, masih baru beredar, dan itu adalah buku bestseller, nah ini perlu teman-teman hati-hati. Karena biasanya yang dibajak itu adalah buku-buku bestseller, buku-buku yang populer, yang banyak dicari, bukan buku-buku yang misalkan meskipun buku itu bisa dibilang buku bagus, buku filsafat atau apa, tapi jarang orang nyari, biasanya nggak dibaca gitu, teman-teman. Nah, waspadai itu. Nah, buku bestseller, kemudian setelah kita melihat review, kita melihat rating, kemudian kita juga perlu melihat produk-produk yang lain ya, buku-buku yang lain yang dijual itu. Nah, apakah di situ ada buku-buku yang bajakan, atau ada buku yang memang kira-kira menurut kita yakin bahwa itu adalah buku bajakan. Kalau di sana ada satu saja buku bajakan yang kita yakin itu adalah buku bajakan, biasanya ya dia akan menjual buku bajakan kebanyakan gitu ya. Bagi penjual-penjual yang ada di sana biasanya menggunakan istilah-istilah yang barangkali kita belum kenal ya, ada yang belum kenal, dan istilah-istilah itu padahal sebenarnya itu adalah menunjukkan bahwa buku itu bukan asli ya. Ada yang dengan istilah ini adalah buku kopian gitu ya, buku kopian, atau super mendekati asli dan seterusnya ya, dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang mungkin belum kita kenal. Nah, itu perlu teman-teman waspadai ya, perlu teman-teman hati-hati. Nah, tapi ketika teman-teman melihat buku yang katakanlah itu bestseller, buku itu banyak laku di pasaran, banyak peminatnya, hanya saja buku itu dalam kondisi yang sudah tidak tersegel, artinya buku pre-love, buku second yang dijual di toko buku online. Nah, teman-teman jangan langsung mencurigai bahwa buku itu buku bajakan.
Karena kami misalkan di Cahaya Pustaka, kami juga banyak menjual buku-buku bestseller dalam kondisi pre-love, dalam kondisi bekas, second, tapi kondisi masih baik, masih bagus. Nah, biasanya kami mendapatkan itu dari supplier dan memang harganya sangat murah, teman-teman. Tuh. Sehingga kami menjualnya juga sangat murah itu. Tapi biasanya buku-buku itu bukan buku-buku baru, tapi buku-buku lama yang memang pernah populer. Misalkan contoh Laskar Pelangi ya, itu kan buku lama tapi dulu pernah bestseller. Nah, kalau teman-teman nyari Laskar Pelangi saat ini di toko-toko buku online, mungkin ada juga yang masih buku-buku bajakan dengan harga yang miring. Tapi teman-teman mending lebih memilih, kalau memang pilih cari yang original dengan budget yang terbatas, mending teman-teman cari buku yang pre-love atau second. Nah, teman-teman biasanya akan mendapatkan harga yang lebih murah, bahkan bisa lebih murah dari harga buku bajakan. Bukan karena buku itu bajakan ya, tapi karena buku itu memang sudah tangan kedua dan seterusnya. Bukan buku yang baru yang dibeli dari penerbit, tapi buku itu sudah dibeli dari tangan kedua dan ketiga. Sehingga harga bukunya sangat murah sekali. Nah, kalau teman-teman misalkan membeli buku yang masih baru dan itu bestseller, buku itu masih beredar di pasaran, banyak peminatnya, ya bisa juga itu ada yang menjual dalam kondisi secondnya. Karena misalkan ada orang yang sudah baca, kemudian dia bosan, dia jual atau dia kasihkan siapa, kemudian sama orang itu dijual di toko online. Bisa jadi ada. Tapi biasanya teman-teman stoknya nggak akan banyak ya. Stoknya mungkin cuma 1, setelah itu habis. Tapi kalau stoknya sampai berlimpah sampai 100, 200, nah itu perlu teman-teman curiga. Jangan-jangan itu buku bajakan. Nah, kalau teman-teman masih khawatir, masih ragu di toko online itu, caranya adalah silakan japri atau chat ya. Chat kalau di marketplace, misalkan di marketplace teman-teman beli, silakan chat ke toko itu. Ditanyakan apakah buku ini original ataukah bajakan. Kalau misalkan si toko itu masih muter-muter gitu, nggak menjelaskan secara gamblang apa bajakan atau enggak, atau dia sendiri nggak menjawab dan seterusnya, maka teman-teman silakan dan berhak untuk minta difotokan isi dari buku itu. Ya, teman-teman bisa minta secara acak difotokan isi buku itu. Nah, untuk membuat teman-teman yakin bahwa buku itu bukan buku bajakan. Jadi kalau difoto kemudian ternyata seperti tadi ya, contohnya ternyata hasilnya burem, kemudian banyak bintik-bintik hitam seperti ini, nah berarti sudah hampir bisa dipastikan bahwa itu buku bajakan. Lihat, ada kayak noda-noda hitam seperti ini ya, bintik-bintik hitam. Ini menandakan dia buku bajakan. Jadi kalau memang ragu, ya teman-teman berhak untuk mendapatkan contoh atau sampel dari isi buku itu. Jangan sampai kemudian teman-teman tertipu gitu ya. Pengennya buku ori, ternyata yang datang adalah buku bajakan. Seperti itu. Nah, kecuali si toko sudah memberikan garansi ya. Memberikan garansi bahwa yang dia jual adalah semuanya buku original gitu ya. Kalau misalkan ternyata ketahuan bahwa buku itu tidak ori, dia siap untuk mengganti misalkan. Untuk mengembalikan uang kita 100% misalkan ya. Itu bisa ya. Tapi juga kita perlu hati-hati, kita perlu lihat juga track record toko itu, bagaimana review para pelanggannya dan seterusnya. Nah, di marketplace teman-teman saya banyak menemukan, karena itu saya banyak menemukan buku-buku bajakan. Tetapi tidak semua buku yang murah itu bajakan. Tadi ya saya contohkan ya. Beberapa kali toko kami di Cahaya Pustaka juga ada yang bertanya gitu, Kak, ini buku bajakan atau original? Seringnya seperti itu. Dan kami selalu menjawab bahwa toko kami Cahaya Pustaka, baik yang di Shopee, baik yang di Tokopedia,
kami tidak pernah menjual buku bajakan, Kak, gitu ya. Semua buku kami adalah original, ya. Semua buku kami original. Mengapa harganya kok murah? Karena ya buku-buku yang kami jual rata-rata buku second atau buku-buku yang sudah buangan dari penerbit, dari gudang dan seterusnya, buku-buku lama. Meskipun buku itu mungkin ada yang masih dalam kondisi tersegel, tapi buku-buku itu sudah stok yang lama yang sudah tidak muat di gudang dan kemudian dibuang. Karena itu teman-teman, harganya biasanya miring dan murah, ya. Nah, kalau teman-teman menemukan buku-buku dan harga murah, jangan langsung divonis bahwa itu bajakan, ya. Lihat dulu, ya, lihat dulu bagaimana kualitas bukunya, dilihat dulu bagaimana isi bukunya, ya. Begitu teman-teman semua. Itu perbedaan antara buku original dan buku bajakan dilihat dari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya di kolom komentar, teman-teman boleh chat saja, nanti akan saya jawab sebisa yang saya bisa jawab, ya, terkait dengan buku bajakan dan buku original. Barangkali teman-teman masih ada yang bingung untuk membedakan, atau mungkin ada yang pernah mengalami tertipu, ya, atau mungkin ada yang pernah mengalami ini kok sepertinya original tapi kok bajakan dan seterusnya. Ya. Kita bisa melihat salah satu contohnya adalah kalau penerbit-penerbit sekelas misalkan Gramedia, Mizan, kemudian ini Transmedia, ya, penerbit-penerbit besar, penerbit-penerbit mayor, itu jarang sekali kita menemukan bahwa buku-bukunya itu hasil cetaknya itu tidak rapi, ya, seperti ini, ya. Kan tidak rapi, dari punggungnya saja sudah tidak rapi, ya, punggung bukunya ada kerutan-kerutan, kemudian di sini juga tidak pas tengah, ya, kemudian tadi ada banyak bintik hitam seperti fotokopian. Ini tidak rapi teman-teman, jarang sekali seperti itu. Nah, tapi bisa itu terjadi di buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit perorangan atau buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit indie yang memang dicetak terbatas dan kadangkala kualitas cetakannya itu kurang maksimal. Ada juga yang seperti itu, tapi bukan berarti dia bajakan gitu. Mereka, ya, pelaku buku-buku bajakan, ya, orang-orang yang mencetak buku bajakan itu, mereka tidak akan mencetak buku-buku yang kurang laku di pasaran. Jadi teman-teman dari sini aja sudah bisa membedakan sebenarnya gitu. Kalau buku-buku itu bukan buku-buku bestseller, buku-buku yang jarang dicari di pasaran, yang mungkin hanya beberapa orang yang membeli buku itu biasanya nggak akan dibaca. Nggak akan dibaca. Buku-buku bajakan itu biasanya adalah buku-buku yang bestseller, yang populer, ya, termasuk juga mungkin buku-buku teks, ya, buku-buku kuliah, buku-buku pelajaran, bisa jadi itu juga dibaca kalau buku-buku itu memang banyak peminatnya. Nah, novel-novel yang bestseller, novel-novel yang memenuhi rak-rak toko buku di deretan nomor 1 dan sampai nomor 10 itu biasanya rawan sekali untuk dilakukan pembajakan. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Silakan bagi yang ingin mungkin bertanya atau sharing tentang perbedaan antara buku bajakan dengan buku asli, ya. Ini contoh studi kasus buku Cinta yang Tak Biasa. Cinta yang Tak Biasa karya Nata Reza dan Wardah Maulina. Nah, perbedaannya sangat jelas, ya. Saya ini ketika saya jejerkan seperti ini juga nih, lihat ada lebih, ya, seperti di sini dia lebih lebar sehingga menyebabkan tadi, ya, setelah margin kanannya ini kayak terlalu luas gitu, setelah margin kanannya ini, jadi kayak banyak sisa. Ini teman-teman perbedaannya sangat kentara sebenarnya. Kalau kita bisa pegang dua-duanya antara buku asli dan bajakan bisa kelihatan banget, ya. Bisa kelihatan banget. Terutama sekali ketika kita melihat isi. Saya bisa langsung tahu. Ya, kadang-kala meskipun hanya dari cover begini, ya. Ini kan kelihatan nih.
Yang satunya tajam sekali, yang satunya itu kurang tajam. Hitamnya itu kayak buram gitu teman-teman. Hitamnya itu kayak hitam yang buram. Kemudian merahnya itu, kalau yang asli merahnya bener-bener merah. Kalau yang bajakan merahnya agak lebih ke hitam. Nah ini, jadi kelihatan sekali. Dari cover sudah bisa kita membacanya. Kemudian dari dalam ini juga bisa kelihatan. Biasanya ini di scan ya, kadangkala di scan kemudian di fotokopi, jadi hasilnya jelek sekali, buram. Nah kita lihat nih, terutama kalau ada gambar seperti ini, itu gambarnya jadi buram ya teman-teman ya, nggak jelas. Nah sekarang kita coba lihat di buku yang original seperti apa hasil gambarnya. Ini dibajakan ya, di buku bajakan hasil gambarnya seperti ini di halaman 19. Di halaman 19. Nah sekarang kita coba lihat di buku yang asli di halaman 19 nih. Beda sekali ya. Tuh, jelas ya. Gambarnya jelas sekali. Ya, ini perbedaannya. Nah, kalau tadi di buku bajakan gambarnya sangat-sangat blur. Nah, ini sangat-sangat blur. Jadi itu saja teman-teman ya, untuk sementara perbedaan antara buku asli dan buku bajakan. Teman-teman bisa like ya, bisa share video ini. Nanti juga akan kita share di grup Facebook Cahaya Pustaka, dan bisa teman-teman bagikan kepada siapa saja agar lebih aware dan lebih waspada dan lebih berhati-hati untuk memilih buku, agar jangan sampai tertipu membeli buku bajakan ya. Belilah buku-buku yang original agar itu bisa membantu industri perbukuan ini tetap berjalan, penulisnya tetap dapat untung, kemudian penerbitnya juga dapat untung, semuanya bisa mendapatkan untung dari bisnis perbukuan ini, sehingga tidak ada yang dirugikan. Kalau kemudian kita membeli buku bajakan, maka tentu saja buku-buku yang original nanti akan kurang diminati, dan akhirnya membuat penulisnya tidak bisa mendapatkan penghasilan, dan akhirnya penulisnya tidak bisa berkarya lebih banyak lagi, penerbitnya bisa tutup gulung tikar. Nah, siapa yang dirugikan ya? Tentu saja, tentu kita semua juga dirugikan. Itu pesan saya terakhir teman-teman, tetap semangat, tetap membeli buku, tetap jajan buku, tetap koleksi buku, tetap berikan nutrisi bagi akal pikiran kita untuk terus maju dan berkembang dengan banyak-banyak membaca, dan jangan lupa untuk selalu membeli buku kapanpun dan dimanapun kita bisa. Sekian, terima kasih. Silakan share link siaran langsung ini. Bye bye.